Ini kucing saya, kucing kami yang berusia 4 bulan, namanya Oli. Nggak mau makan. Jadi sejak tadi malam itu mulai kemarin tuh lemes. Terus tadi malam muntah kuning gitu, ada cacingnya. Terus nggak mau makan. Akhir Juli ini, tepatnya tanggal 27 Juli 2021, mengalami sakit. Pada suatu malam tiba-tiba dia muntah, dan pada muntahannya terlihat cacing. Muntahnya kuning, muntahan berwarna kuning dan terlihat cacing. Tubuhnya mulai lemas. Esoknya kami membawa ke klinik hewan terdekat, diperiksa oleh dokter, periksa suhu tubuhnya, kemudian diperiksa juga, diberikan suntikan berupa antibiotik dan vitamin. Oli kemudian kami bawa ke rumah untuk menjalani perawatan jalan. Tetapi kondisinya masih parah. Dia tidak mau makan, tidak mau minum, tubuhnya lemas. Pada kira-kira dini hari, saya tidak lagi melihat Oli, kucing kami. Esok harinya kami cari-cari kemana-mana juga belum ketemu. Dan sekitar pukul 9 ada anak melaporkan bahwa kucing kami, Oli, ada di rumah tetangga. Belum mau makan, minum hanya sedikit. Ini akan bawa lagi ke klinik. Semalam pergi, saya nggak mau makan. Melihat kenyataan itu, kondisinya sudah cukup parah. Oli saya bawa kembali ke pet shop, ke dokter Mara yang waktu kemarin menangani Oli. Oh, masih gerak. Ya banget ya. Oh, ini. Ya, anak kucing usia 4 bulan lagi sakit. Kemarin udah dibawa ke sini, tapi kondisinya masih lemes, masih parah, makanya mau kita untuk merawat inap. Kondisinya lemes banget, kelihatan lemes. Takutnya sih virusnya sebenarnya udah masuk, cuman ngarahnya ke virus. Kalau cacing? Kalau misalnya cacingnya parah, ngarahnya ke virus. Itu. Dia diare atau muntah, otomatis dianya itu nggak ada nutrisi yang masuk ke dalam. Nah, kalau misalnya nggak ada nutrisi, imunnya pasti turun. Kalau imunnya udah turun, virusnya naik. Dokter Mara menanyakan apakah obatnya sudah diminumkan. Saya baru meminumkan obat anti muntah pada sore harinya. Kemudian paginya karena kucingnya baru ketemu, belum sempat meminumkan obat antibiotik dan vitamin, sehingga imunnya turun. Dokter Mara mulai curiga dan menduga bahwa Oli terpapar virus. Virus ini cukup mematikan, namanya virus Felin Panleukopenia virus, disingkat FTV. Ibisnya emang kuning begini ya, Pak? Kenapa? Ibisnya emang kuning kayak gitu. Biasanya enggak tuh. Di sana enggak. Kalau bisa sih ini diinfus, dibawa infus. Iya.
panda namanya ya? Virus panda apa? Virus panda tokennya. Dari pemeriksaan sementara, dokter menduga bahwa kucing kami yang berusia 4 bulan itu terpapar virus, namanya virus FPV atau Feline Panleukopenia virus. Virus ini sangat mematikan, yang bisa membunuh kucing dalam hitungan hari. Saya inginnya Oli dirawat inap, tetapi dokter Mara mengusulkan bahwa Oli harus menjalani tes virus. Saya pun setuju bahwa Oli harus menjalani tes virus. Maka dilakukannya tes virus yang sekitar harganya atau sekitar tarifnya 200.000. Vitaminnya diminumin nggak Pak kemarin? Padahal kalau dia cacingan parah terus dilepas, takutnya ketemu sama kucingnya kena virus, dianya juga kena Pak. Malah cepet. perginya nggak tahu, lewat malam, mungkin lewat jendela yang terbuka malam-malam, baru ketemu ini tadi, langsung balik sini ternyata semua. Kemarin obatnya anti muntah saya bilang kemarin kan udah Baru diminum. sekali Udah. Hari ini udah diminumin. belum Obatnya udah diminumin belum? belum yang hari ini. Minumin Dari langsung hasil Pak, tes ya. virus Baru menunjukkan mau minum, bahwa baru mau Olin bilang. positif terpapar virus FPV. Harusnya kalau kucing sakit itu dikandangin. Dokter mengatakan bahwa biar nggak karena virus ini sangat berbahaya, sangat mematikan, kemungkinan Oli bisa hidup 10%. Kalau kucing sudah divaksin bisa 30%, tetapi Oli belum pernah vaksin. ini harusnya baru masuk, tapi karena dia belum divaksin jadi imunnya nggak terlalu bagus. Jadi Berapa itu? Iya bayang. bayang. Jadi Semangat, jatuhnya dia semangat. baru Jadi gimana dia? kalau misalnya mau diinfus di sini dirawat inap. Iya. Nah kalau misalnya ini kita harapannya udah mulai 10 sampai Tinggal 10% saja. 10%. Kalau sudah kena, jadi ini udah masuk nih virusnya. Iya. Soalnya kalau misalnya kucing sakit harus dikandangin. Iya. Kemungkinan ini imunnya kemarin udah turun nih. Ketemu kucing lain atau dianya keluar. Nah terus obatnya juga tadi pagi nggak diminumin. Tambah drop. Kalau misalnya mau harusnya tadi sekitaran jam 9 paling. Oh ini udah positif ya virusnya ya berarti? Iya. Walaupun ngebayang tapi dia tetap positif virus. Oh. Iya. Udah Pak. Dan saya teringat bahwa di rumah masih ada obat-obatan yang belum kami minumkan. Karena itu saya memutuskan untuk membawa kembali pulang Oli untuk saya minumkan obat dulu. Tetapi kondisinya semakin parah. Sampai di rumah kondisinya semakin parah. Harapan tipis. Udah gak mau makan. Kena cacing itu rentan kena virus panda itu. Ya ini kucing kami, Oli, ini meninggal. Dia sakit, pertama sih kemarin 2 hari yang lalu dia sakit muntah, yang muntahnya ada cacing, dan imunnya turun. Terus kemudian
Olinya saya bawa ke klinik hewan, ke pet shop, dan diberi suntikan antibiotik dan vitamin. Dan saya bawa pulang kondisinya masih lemas. Sorenya saya beli obat anti muntah. Malamnya masih lemas, dan tengah malam Oli tadi malam itu hilang, di rumah nggak ketemu, kemudian di luar nggak ketemu, paginya ketemu di rumah tetangga dan keadaan lemas. Saya bawa ke dokter lagi, mau diperiksa di sana, dan dia dia kena virus panda. Karena virus panda harapannya kecil, jadi tinggal 10% harapan untuk hidup. Saya bawa pulang untuk diobati, obat yang belum sempat diminumkan, dan nyawanya tidak tertolong. Sekitar 1 jam kemudian Oli meninggal. Nah, kita mau kuburkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Ya, kucing kami Oli tidak terselamatkan, terpapar oleh virus yang sangat mematikan pada kucing. Selamat jalan Oli, kamu akan tenang di alam keabadian.